Cutaneous larva migrans. Apa sih Cutaneous larva migrans? Cutaneous larva migrans merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing tambang nematoda yang masuk pada kulit. Penyebabnya yang sering adalah Ankylostomma brasiliense, cacing tambang yang ditemukan sebagai parasit pada anjing dan kucing, peliharaan, ataupun yang hidup liar. Jenis ini banyak ditemui di bagian tenggara Amerika Serikat, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Ankylostomma caninum merupakan parasit pada usus cacing yang sering ditemukan di Australia. Uncinarae stenocephala adalah cacing tambang pada anjing yang sering ditemukan di Eropa. Cacing tambang dengan vektor manusia seperti Ankylostomma duodenale dan Necator americanus juga dapat menyebabkan penyakit ini. Gejala klinis. Gejala klinis dari Cutaneous larva migran atau CLM menimbulkan gejala berupa sensasi gatal atau ruam kemerahan yang menjalar seperti benang pada permukaan kulit yang merupakan jalur perpindahan larva. CLM seringkali menimbulkan gejala seperti ditusuk selama 30 menit saat larva cacing memasuki kulit. Larva sendiri bisa berdiam sampai beberapa bulan atau menjalar secara perlahan dan membentuk tonjolan kemerahan. Tonjolan dan ruam yang disebabkan oleh menjalarnya cacing ini memiliki karakteristik berkelok-kelok seperti ular atau cacing dengan lebar 2-3 mm dan memanjang 3-4 cm dari tempat awal masuknya larva. Beberapa area tubuh yang paling sering terinfeksi cacing ini adalah tangan, kaki, bokong, dan juga area kelamin. Transmisi dan patogenesis. Penyakit ini paling sering ditularkan oleh kotoran hewan di tanah yang terdapat telur parasit penyebab Cutaneous larva migran. Kemudian, larvanya akan menginfeksi manusia melalui kontak langsung pada kulit dengan memasuki lapisan dermis. Mula-mulanya, telur akan ditularkan dari kotoran hewan ke tanah yang hangat, lembab, dan berpasir di mana tempat larva menetas. Parasit tersebut akan memakan bakteri di tanah untuk berkembang menjadi rhabditiform atau larva tahap kedua. Selanjutnya, rhabditiform akan berkembang menjadi larva tahap ketiga yang disebut juga filariform yang merupakan larva infektif. Kemudian, filariform ini akan menggunakan protease yang dihasilkannya untuk menembus folikel, celah, atau kulit utuh inang baru, melewati stratum corneum, dan melepaskan kutikula alaminya. Selanjutnya, larva akan diangkut melalui sistem limfatik dan pembuluh darah vena menuju ke paru-paru, menerobos ke dalam alveoli, bermigrasi ke trakea, hingga parasit ditelan dan sampai di usus. Di usus inilah parasit matang secara seksual. Sedangkan pada manusia, larva menginfeksi hanya terbatas pada kulit saja. Hal ini karena larva akan kekurangan kolagenase yang dibutuhkan untuk menembus membran basal sehingga membuatnya menyerang lapisan dermis saja. Dengan begitu, manusia hanya berperan sebagai inang yang tidak disengaja atau accidental host. Treatment. Cutaneous larva migran dapat sembuh dengan sendirinya. Larva yang bermigrasi akan mati setelah 5-6 minggu. Pemberian albendazole sangat efektif untuk pengobatan ini. Serta pemberian semprotan klor etil atau ethyl chloride spray selama 2 hari berturut-turut juga bisa diberikan untuk pengobatan ini. Pemberian thiabendazole dan juga pemberian obat pada anak umur kurang dari 2 tahun. Albendazole diberikan dalam bentuk salep atau topikal 2%. Pengendalian dan pencegahan. Cutaneous larva migrans merupakan penyakit terbatas pada individu. Pengendalian dan pencegahan dilakukan terutama dengan meningkatkan kewaspadaan. Adapun, upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kejadian Cutaneous larva migrans antara lain sebagai berikut. Mencegah bagian tubuh dan pakaian berkontak langsung dengan tanah, pasir, atau daerah yang terkontaminasi. Menggunakan alas kaki agar tidak berkontak langsung dengan pasir, berbaring pada pasir yang tersapu gelombang air lebih baik daripada pasir kering. Pemberian obat antihelmintik rutin pada hewan peliharaan ataupun hewan liar seperti anjing dan kucing. Menjaga agar hewan tidak bermain di pasir atau daerah
yang terkontaminasi, mencegah hewan untuk defekasi sembarangan, dan pemberian edukasi pada masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di daerah bertanah ataupun berpasir.